Bayangkan, suatu pagi Anda pergi ke pasar. Tidak ada lagi orang yang membolak-balik dompet mencari uang receh. Tidak ada kertas lusuh berpindah tangan. Semua transaksi dilakukan hanya dengan ponsel atau bahkan dengan satu sentuhan sidik jari. Pertanyaannya adalah, apakah itu masa depan kita? Apakah uang kertas benar-benar akan lenyap dari dunia ini? Tetap bersama kami, karena dalam video dokumenter ini, kita akan menelusuri perjalanan uang dari masa lampau hingga ke masa depan yang penuh tanda tanya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam seputar teknologi, budaya, dan perubahan dunia. Uang, sebuah benda yang sederhana tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Dari kulit kerang yang pernah digunakan di Asia, emas yang berkilau di pasar kuno, hingga uang kertas yang pertama kali populer di Tiongkok abad ke-7. Semua itu bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kepercayaan. Ketika kita menerima selembar uang kertas, sebenarnya kita tidak sedang memegang nilai fisik, melainkan janji bahwa negara, sistem, dan masyarakat percaya pada angka yang tertera di atasnya. Itulah mengapa uang, dalam bentuk apapun, selalu terkait erat dengan kepercayaan. Namun, kepercayaan itu kini bergeser. Hari ini, sebagian besar dari kita sudah jarang membawa uang tunai. Gaji ditransfer ke rekening, belanja online dibayar dengan wallet, dan bahkan parkir bisa dibayar dengan QR Code. Kita sudah terbiasa hidup dengan angka digital yang tidak pernah benar-benar kita sentuh. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Jika hampir semua transaksi sudah digital, mengapa kita masih membutuhkan uang kertas? Beberapa negara telah mulai menjawab pertanyaan ini. Swedia, misalnya, sudah dikenal sebagai salah satu negara dengan transaksi tunai paling rendah di dunia. Hanya segelintir orang yang masih menggunakan uang kertas. Bahkan gereja pun menerima donasi lewat aplikasi. Sementara itu, China mendorong penggunaan yuan digital. Bank sentralnya menciptakan mata uang digital resmi yang bisa diakses oleh seluruh rakyatnya. Mari kita telah keuntungannya. Pertama, efisiensi. Tidak perlu mencetak, mengangkut, atau menjaga uang kertas. Semuanya bisa berpindah dalam hitungan detik. Kedua, keamanan. Meski banyak yang khawatir soal peretasan, uang digital jauh lebih sulit dipalsukan dibanding uang kertas. Tidak ada lagi lembaran palsu yang bisa mengelabui pedagang. Ketiga, transparansi. Dalam sistem mata uang digital terpusat, pemerintah bisa melacak setiap transaksi. Hal ini bisa menjadi senjata ampuh untuk memerangi korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan ilegal. Tapi, tentu saja, di balik keuntungan, ada sisi gelap yang harus kita waspadai. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap rupiah, setiap dolar, setiap yen yang Anda belanjakan tercatat dan bisa diakses oleh otoritas. Tidak ada lagi ruang privasi. Apakah itu menenangkan? Atau justru menakutkan? Selain itu, ancaman serangan siber terus menghantui. Bagaimana jika sistem nasional diretas? Bagaimana jika data keuangan miliaran orang bocor ke tangan yang salah? Dan jangan lupakan mereka yang tidak terhubung dengan teknologi. Di banyak pelosok dunia, bahkan akses internet pun masih terbatas. Jika uang kertas benar-benar hilang, apakah itu berarti sebagian orang akan kehilangan haknya dalam sistem ekonomi? Pertanyaan tentang masa depan uang bukan hanya soal teknologi. Ini juga soal ideologi. Di satu sisi, ada sistem terpusat mata uang digital yang dikelola bank sentral, diawasi ketat, dan dikendalikan penuh oleh negara. Di sisi lain, ada dunia kripto, Bitcoin, Ethereum, dan ribuan aset digital lain yang menawarkan kebebasan, desentralisasi, dan anonim. Keduanya mewakili dua visi masa depan. Apakah kita ingin dunia yang serba terkontrol, rapi, tapi penuh pengawasan, atau dunia yang bebas, terbuka, tapi penuh risiko? Jadi, apakah uang kertas akan benar-benar hilang? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Banyak pakar percaya bahwa uang kertas masih akan bertahan, setidaknya dalam beberapa dekade ke depan. Alasannya sederhana. Uang kertas adalah backup sistem. Jika listrik padam, jika jaringan internet terganggu, atau jika bencana melanda, uang kertas tetap bisa digunakan. Namun, proporsinya jelas akan berubah.
kita mungkin akan melihat dunia di mana 90% transaksi dilakukan secara digital, sementara uang tunai hanya dipakai dalam keadaan darurat atau oleh kelompok tertentu. Dan bagi generasi muda yang lahir di era gawai, uang kertas mungkin akan menjadi sesuatu yang asing, bahkan seperti artefak museum. Pada akhirnya, uang, baik kertas maupun digital, adalah cermin dari kita sendiri. Cermin dari kepercayaan, rasa aman, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita mungkin tidak bisa memilih apakah uang kertas akan lenyap atau bertahan. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersiap menghadapi perubahan ini. Dengan literasi keuangan, dengan memahami teknologi, dan dengan tetap kritis terhadap arah kebijakan yang sedang dibentuk. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah Anda siap jika suatu hari dompet Anda benar-benar kosong dari lembaran uang kertas dan digantikan sepenuhnya oleh angka digital? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi ini masih panjang dan penuh lapisan makna. Jika Anda suka dengan dokumenter ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe, agar tidak ketinggalan kisah lain tentang bagaimana teknologi mengubah dunia kita. Karena pada akhirnya, uang mungkin berubah bentuk, tapi pertanyaan tentang nilainya, tentang siapa yang mengendalikannya, dan tentang bagaimana kita menggunakannya, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan manusia.